Baik, mungkin ini sesi tanya jawab untuk pembelajaran yang pertama tadi. Mungkin apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk open mic. Baik, apabila tidak ada, mungkin saya lanjutkan dengan pembelajaran saya. Saya izin share screen dulu. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak pemuda semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Devi, Koordinator Program Kerja Edukasi Bahasa Inggris dalam upaya menjangkau pasar internasional. Jadi tujuan dari program ini adalah memperluas pengetahuan partisipan dan juga ingin partisipan itu membiasakan diri dengan penggunaan bahasa Inggris dasar. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan sama Kristi, pemasaran digital menggunakan media sosial itu memudahkan kita menjangkau dan juga menerobos pasar internasional, tidak hanya pasar lokal. Jadi, misalnya kita memposting foto produk kita di Instagram atau di TikTok, maka kita kalau menggunakan teknik pemasaran atau hashtag-hashtag yang tepat, postingan kita itu bisa mencapai di target internasional, di pelanggan internasional. Jadi tidak hanya terbatas pada orang-orang Indonesia saja yang bisa melihatnya. Nah, dengan adanya hal ini, dengan adanya kecanggihan media sosial, maka ini membuka peluang bagi pengrajin-pengrajin di Pedukuhan Gendeng untuk mendapatkan pelanggan asing. Nah, apabila kita ingin bercakap-cakap dengan pelanggan asing, tentunya kita harus mempelajari bahasa Inggris. Seperti itu. Program kerja ini akan memiliki 2 sesi online, yaitu yang pertama itu membahas kosakata dan bahasa Inggris sederhana, yaitu yang hari ini akan saya lakukan. Kemudian sesi kedua itu pada tanggal 21 akan membahas mengenai penggunaan angka dalam bahasa Inggris, dan untuk sesi-sesi selanjutnya itu akan dilakukan semi online. Semi online ini menggunakan Google Form, jadi dia dalam bentuk kuis-kuis yang bisa diakses oleh seluruh partisipan menggunakan link yang akan saya kirim nantinya. Tapi untuk jumlah sesi online juga dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan partisipan apabila memang diinginkan. Kemudian selain itu di akhir bulan Juli nanti di akhir bulan Juli nanti saya akan menyusun sebuah booklet atau buku panduan yang dapat digunakan oleh seluruh partisipan, karena bentuknya itu berupa file PDF yang bisa diakses lewat HP. Nah, nanti di buku ini akan tersedia contoh percakapan dalam transaksi bisnis bersama dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi diharapkan buku ini bisa membantu partisipan untuk menanggapi ataupun memulai percakapan dalam bahasa Inggris dengan pelanggan maupun mungkin sebagai latihan-latihan dengan sesamanya. Baik, yang pertama itu ada kata hubung dalam bahasa Inggris. Kata hubung dalam bahasa Inggris itu ada 3, yaitu M is are. Nah, penggunaan kata hubung ini tergantung pada subjeknya. Misalnya kita menggunakan subjek I itu artinya saya, berarti kita menggunakan kata am. Misalnya saya mengatakan I am happy, karena saya bahagia. Karena menggunakan kata saya, menggunakan kata I, berarti kita harus menggunakan kata am. Jadi penetapan kata hubung dalam bahasa Inggris itu sudah sudah seperti adanya, jadi tidak bisa diubah-ubah. Jadi apabila menggunakan I harus menggunakan am. Kemudian apabila subjeknya menggunakan you, we, atau they, itu menggunakan kata hubung are. You itu artinya kamu, we itu artinya kita atau kami, they itu artinya mereka. Dan ini menggunakan are. Misalnya you are happy, we are happy, they are happy. Kemudian untuk subjek she, he, dan it,
di mana she itu artinya menunjuk ke dia untuk perempuan, kemudian he itu untuk dia untuk laki-laki, dan it itu biasanya merujuk pada benda, itu menggunakan is. Jadi misalnya it is pretty, misalnya meja itu cantik, berarti kita bilangnya it is pretty. Kemudian she is pretty, he is pretty, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tenses. Jadi tenses dalam kalimat bahasa Inggris itu menunjukkan waktu. Jadi sebenarnya ada 16 tenses dalam bahasa Inggris dan itu memang cukup rumit. Jadi mungkin tidak saya ajarkan semuanya 16-16-nya, tapi saya hanya mengajarkan 3 saja yang dasar, yaitu yang pertama simple present, simple past, dan juga simple future. Simple present. Present itu artinya masa kini, masa yang sedang berlangsung. Jadi apabila saya ingin mengucapkan kegiatan-kegiatan saya yang sedang saya lakukan, berarti saya menggunakan simple present. Misalnya saya bilang, I speak English every day. Karena I itu saya, speak itu simple present, kemudian every day, karena every day itu setiap hari, berarti masih berlangsung, berarti kita menggunakan simple present. Sedangkan untuk simple past itu menunjukkan mengenai masa lampau, jadi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Di simple past kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Nah, untuk bentuk 3 itu tidak terlalu digunakan di tenses-tenses yang saya ajarkan. Jadi bentuk 3 itu biasanya digunakan di future present, future past, maupun present perfect, present present perfect past, dan perfect future. Kalau misalnya di simple present, simple past, dan simple future, kita hanya menggunakan kata kerja bentuk 1 dan kata kerja bentuk 2. Kemudian kata kerja bentuk 1 itu pada simple present menggunakan tambahan s maupun es, dan ini akan saya lebih perjelas di slide berikutnya. Kemudian di simple future kita menggunakan tambahan kata will dan juga disertai kata kerja bentuk 1. Jadi kata kerja itu misalnya makan, nonton, melihat, membeli, itu contoh-contoh kata kerja. Saya akan memperdalam lebih dalam di simple present tense. Jadi simple present tense itu rumusnya itu menggunakan subjek ditambah kata kerja bentuk 1. Nah, kata kerja bentuk 1 di simple present itu akan disertai dengan tambahan s atau es atau kadang ies. Nah, memang kadang banyak yang bingung di penambahan ses ini yang mana yang ditambah s, yang mana yang ditambah es. Maka dari itu akan saya perdalam lagi. Dilihat di sini ada subjek-subjeknya I, you, we, they. Saat kita menggunakan subjek I, you, we, dan they, itu kita tidak menggunakan adanya penambahan. Jadi I speak English at home. You speak English at home. We speak English at home. They speak English at home. Tidak ada penambahan s maupun es. Namun saat kita menggunakan subjek he, she, dan it, itu ada penambahan s atau es. Jadi he speaks English at home, she speaks English at home, dan it learns English at home. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan nama, maka kita harus melihat saat subjeknya itu jamak atau lebih dari 1, maka kita tidak menggunakan adanya penambahan s maupun es. Tapi saat subjeknya itu 1 orang, maka kita melakukan penambahan s. Misalnya, Devi speaks English at home. Karena Devi-nya hanya 1 orang, maka kita menggunakan penambahan s. Namun apabila misalnya saya mengatakan Devi and Ripka speak English at home. Karena Devi and Ripka ini 2 orang, maka kita tidak menambahkan s maupun es. Kemudian untuk penambahan es, itu hanya kata kerja yang diakhiri huruf O, CH, SH, SS, X, dan Z. Misalnya, catch, itu menjadi catches. Go, itu menjadi goes. Wash, menjadi washes. Fix, menjadi fixes. Bus, menjadi buses.
Jadi ini semuanya ditambahi ES. Kenapa? Karena akhirannya itu O, CH, SH, SS, X, dan Z. Ini catch, misalnya catch. Catch itu artinya menangkap. Go itu artinya pergi. Wash itu artinya mencuci. Fix itu memperbaiki. Buzz itu berdering. Karena semuanya belakangnya sesuai dengan yang tertera di tabel ini, maka kita hanya menambahkan ES. Seperti itu. Kemudian kata kerja dengan akhiran huruf vokal itu A, E, I, O, U, huruf vokal yang ditambah Y, maka kita menambahkan S. Jadi misalnya play itu kan artinya bermain. Karena huruf di belakangnya itu, dua huruf di belakangnya itu A itu kan huruf vokal, kemudian ditambah Y, maka kita menggunakan penambahan S. Jadi misalnya nanti kita menemukan ada bentuk kata kerja yang di belakangnya, di huruf 2 di belakangnya itu E ditambah Y, atau I ditambah Y, atau U ditambah Y. Maka kita hanya perlu menambahkan S, seperti itu. Dan tentunya nanti di buku-buku panduan juga akan saya berikan beberapa contoh kata kerja di lingkup umum maupun lingkup bisnis untuk partisipan sekalian bisa latihan-latihan. Kemudian kata kerja dengan akhiran huruf konsonan. Huruf konsonan itu kan huruf mati. Jadi dia semua huruf yang bukan huruf vokal. Jadi misalnya C, D, dan lain-lain. Kalau misalnya huruf mati ditambah Y, misalnya D ditambah Y, berarti itu Y-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan menjadi IES. Seperti itu. Apabila saya kecepatan ngomongnya, bisa dikatakan saja ya. Nanti saya menyesuaikan. Kemudian ada juga yang kedua, simple past, yang tadi sudah saya katakan di awal. Simple past itu rumusnya subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Seperti itu. Jadi kalau simple past, dia lebih mudahnya dari present itu karena dia tidak perlu memperhatikan adanya penambahan S maupun ES maupun IES. Jadi apapun subjeknya, mau subjek yang kita gunakan I, you, we, they, he, she maupun it, kita akan tetap menggunakan kata kerja yang sama. Tapi tantangannya di simple past ini mungkin karena kita harus menghafalkan kata kerja bentuk kedua. Seperti itu. Karena memang di simple past itu karena menunjukkan masa lampau, kalau kita menunjukkan masa lampau itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi masa lampau, yesterday itu kan kemarin. Kalau tadi yang saya bilang yang di simple present contohnya kan masih berlangsung ya. I speak English at home. Berarti saya berbicara bahasa Inggris di rumah. Itu masih berlangsung. Tetapi kalau saya bilang saya berbicara bahasa Inggris kemarin, berarti I spoke English yesterday. He spoke English yesterday. Jadi spoke itu kata kerja bentuk kedua dari speak yang tadi saya gunakan di simple present. Jadi di simple present tadi kan ada kata speak. Nah, kata kerja bentuk keduanya itu spoke. Kata kerja bentuk ketiganya itu spoken, tapi kita tidak menggunakannya di simple present past maupun future. Kemudian ini ada beberapa contoh kata yang kata kerja bentuk satu dan juga kata kerja bentuk kedua. Jadi misalnya catch, caught, go, went, wash, washed, fix, fixed, bust, bust. Ini semua kata kerja bentuk kedua dari ini. Jadi kata kerja bentuk pertama dari menangkap itu catch, kata kerja bentuk kedua dari menangkap itu caught. Seperti itu. Nanti di buku panduan juga akan saya berikan semua bentuk-bentuknya, bentuk 1 sampai 3. Kemudian ada simple future tense. Future itu artinya masa depan. Rumusnya itu subjek ditambah kata will ditambah kata kerja bentuk 1. Will itu artinya akan. Jadi misalnya saya bilang, saya akan berbicara bahasa Inggris besok. Karena ini masa depan dan bukan terjadi hari ini, kita menggunakan simple future. Jadi I will speak English tomorrow. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ini kata kerjanya bentuk 1, sama dengan yang kita gunakan pada saat menggunakan simple present. Seperti itu.
Kemudian kita masuk ke beberapa kosakata yang saya kumpulkan yang berada di lingkup bisnis. Jadi contohnya kosakata yang pertama advertisement. Advertisement itu iklan. Mungkin biasanya kalau kita nonton YouTube ada tulisannya skip ad. Itu ad itu kependekan dari advertisement seperti itu. Berarti skip iklan. Kemudian customer itu artinya pelanggan. Kemudian market itu pasar. Marketing itu pemasaran. Jadi biasanya saat kita menambahkan tambahan huruf me di depan bahasa Indonesia itu biasanya diakhiri dengan ing di bahasa Inggris. Misalnya membaca, berarti reading. Misalnya berbicara, speaking, seperti itu. Kemudian supply itu persediaan atau pasokan. Kemudian mitra bisnis itu business partner. Kemudian wayang itu bahasa Inggrisnya shadow play atau performance, atau juga bisa dibilang puppet. Puppet itu di bahasa Inggris lebih tepat seperti boneka, tapi dia lebih merujuk ke boneka yang digunakan di pertunjukan. Seperti itu. Kemudian kalau shadow itu artinya bayangan. Kemudian play atau performance itu pertunjukan. Jadi wayang dalam bahasa Inggris itu apabila diindonesiakan itu menjadi pertunjukan wayang. Pertunjukan bayangan. Kemudian ini ada beberapa contoh-contoh percakapan yang mungkin bisa digunakan dalam berbicara dengan pelanggan. Jadi misalnya pelanggan mengatakan, "Hi, I want to buy your store product." Nah, salah satu kemudahan dalam mempelajari bahasa Inggris karena kalimatnya itu runtut sama dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia kita menggunakan A, B, C, D. Sama dengan mereka, A, B, C, D. Kita menggunakan misalnya subjek plus kata kerja plus objek, seperti itu. Nanti di bahasa Inggris juga urutan kalimatnya itu sama. Jadi hi itu halo, I itu saya, want to itu ingin, buy itu membeli, your store product. Your store product. Store itu toko, product itu produk, kemudian your itu Anda. Jadi subjek-subjek yang tadi saya katakan di depan, yaitu I, you, he, she, it, we, they, itu ada penggunaannya dalam kepemilikan. Jadi you, kalau misalnya kita gunakan dalam kepemilikan, itu menjadi your. Jadi misalnya saya bilang, ini meja Anda, berarti this is your table. Seperti itu, table itu meja. Kemudian contoh selanjutnya ada what items do you sell atau offer. Items itu barang, sedangkan sell itu menjual, offer itu menawarkan. Jadi bisa dilihat lagi penempatan kata-katanya itu tetap sama. Jadi masih tetap runtut sama seperti saat bahasa Indonesia. Jadi what itu apa saja, items itu barang, sell atau offer itu jual atau tawarkan. Kemudian selanjutnya ada how much does it cost? How much does it cost? How much itu berapa? Does it cost itu harga. Jadi cost itu harga. Jadi misalnya ada pelanggan yang menanyakan how much does it cost? Misalnya dikatakan, oh wayang ini harganya 1 juta. Berarti kita mengatakan this wayang cost 1 million. Seperti itu. Jadi cost itu artinya harga atau kadang juga dikatakan price. Kemudian ada yang selanjutnya itu how long does the process took to make wayang. How long itu berapa lama? Does the process itu waktu yang took to itu waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan wayang. Proses itu sama dengan bahasa Inggrisnya mirip. Proses kalau di sini dalam menggunakan huruf C, kalau di sini bahasa Indonesianya menggunakan S, jadi proses. Pembuatan wayang. Pembuatan itu make. Wayang. Kemudian yang selanjutnya ada we will confirm your order with our craftsman. Jadi we will itu kami akan, confirm itu mengkonfirmasi. Jadi
salah satu kemudahan bahasa Inggris juga karena beberapa kata-katanya itu mirip dengan bahasa Indonesianya. Jadi confirm itu konfirmasi. Your order with our craftsman. Order itu artinya pesanan, craftsman itu pengrajin. Kemudian yang selanjutnya, when will it be delivered? When will it be delivered? Jadi when itu kapan, will it be delivered itu akan diantar. Jadi it dalam tadi saya sudah mengatakan di depan, it itu merujuk pada benda. Jadi it itu barang, seperti itu. Kemudian the puppet will be packaged in a box. Jadi the puppet wayangnya will be packaged, dikemas in a box. In itu dalam, a box itu kotak. Kemudian yang terakhir ada thank you for your order. Jadi thank you itu terima kasih, kemudian your ini sama lagi, ini merujuk pada kepemilikan kamu, karena ini pesanan kamu, berarti kita mengatakan your order. Terima kasih atas pesanan Anda, seperti itu. Baik, sekian dari presentasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun ditanggapi? Selamat siang Mbak Devi, sama tadi Mbak Christine yang mungkin hari ini sudah memberikan 2 presentasi kepada kami khususnya. Tentunya kan tadi yang pertama nanti butuh, saya langsung buat evaluasi aja nih. Untuk yang pertama saya sangat tertarik dengan apa yang nanti mau, ini kan presentasi awal, cuma aktualnya nanti akan disampaikan di sesi kedua. Mungkin di presentasi selanjutnya nanti butuh detail fokusnya, bagaimana cara nanti seperti yang kemarin, juga yang sekarang ini, kalau kemarin tisu, sekarang ini kan untuk pengrajin wayang. Detailnya itu nanti lebih pada slide kedepannya, mungkin detailnya cara pembukaan akunnya itu lebih banyak lagi, sehingga nanti titik poinnya pada pembelajaran kedua kita lebih banyak prakteknya, namun itu tertuang dalam slide yang nanti akan dipresentasikan. Itu yang pertama, seperti untuk yang kemarin juga seperti itu. Untuk yang hari ini mungkin khususnya untuk bahasa Inggris, ini mengingatkan kembali ya, apa yang dulu pernah kami pelajari juga, namun dalam hal ini nanti fokusnya kan ini ke bahasa bisnis atau keseharian dalam hal kami nanti, warga kami dalam menanggapi mungkin ada suatu order ataupun open PO lah katakanlah, itu yang sifatnya dari luar negeri. Nah nanti itu juga mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Devi bahwa di terakhir tadi sudah diberikan beberapa contoh yang itu simpelnya, memang itu yang kita butuhkan. Jadi mungkin kalau nanti ada session yang lain atau nanti ada brosur yang akan disampaikan, itu adalah best practice-nya ketika kita menghadapi customer. Itu mungkin yang menjadi fokus nanti dari rekan-rekan KKN dalam membantu istilahnya dalam usaha kerajinan ini menjadi nanti informasinya lebih luas, dan kita juga sebagai pemberi informasi ketika menerima informasi baik dari pelanggan lokal maupun internasional khususnya, sedikit banyak kita udah ada ilmu atau bekal yang nanti bisa untuk mengembangkan proses itu. Sekali lagi saya tertarik
dengan semuanya yang telah disampaikan ke 3 season ini. Tentunya itu akan nanti istilahnya dapat membantu dalam pengembangan apa yang ada atau potensi yang ada di Padukuhan kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat di masa pandemi dan prokes, jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih semua partisipan atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum menutup acara kali ini, saya minta tolong semua partisipan untuk membuka kamera agar kami bisa mengambil foto dokumentasi. Baik, sudah. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, dipersilakan untuk meninggalkan Meet. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Mas.